Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Halo yang sedang menonton video saya ini. Nah, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, kuat, aman semuanya dan juga tetap semangat dalam mencari ilmu atau thalabul ilmiah. Oke, tanpa basa-basi kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Nah, kita akan belajar apa hari ini? Ada yang tahu nggak kira-kira apa nih? Yaps, kita akan belajar tentang bahasa Inggris. Nah, yang sudah kita pelajari adalah kemarin itu tentang part of speech. Yaitu apa sih part of speech? Nah, part of speech adalah jenis kata dalam bahasa Inggris. Ya, yang sudah saya pelajari atau yang umumnya part of speech itu ada 8. Yang pertama adalah pronoun, verb, adverb, adjective, conjunction, preposition, interjection, dan satu lagi itu ya interjection. Pokoknya ada 8 itulah gitu ya, bisa di searching juga, pokoknya ada 8. Kemudian kita kemarin sudah membahas tentang pronoun. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu dari part of speech itu ya teman-teman. Oke, kita sudah membahas tentang pronoun. Kemudian untuk hari ini, apa sih topik untuk hari ini? Yaitu topiknya adalah kita akan membahas tentang verb. Nah, apa itu verb? Oke, kita langsung saja mulai ya. Tanpa basa-basi, langsung saja kita gas. Aduh, kenapa ke situ? Bentar, kita sini aja. Oke, nah ini bisa dilihat ya teman-teman semua. Kita akan membahas tentang verb. Nah, ini sudah saya tuliskan supaya enggak terlalu panjang videonya, jadi bisa disimak aja. Kita akan bahas dari awal. Nah, kita akan bahas tentang verb nih. Oke ya, verb. Oke, bentar. Verb. Verb itu apa sih? Nah, verb itu adalah kata kerja. Ya, kata kerja. Nah, kata kerja itu apa sih? Kata kerja kok kata bekerja? Kata kerja itu adalah sesuatu yang membutuhkan sebuah action, aksi, atau tindakan. Nah, singkatnya, kata kerja itu membutuhkan badan kita itu bergerak gitu. Nah, itu kata kerja ya. Jadi sesuatu yang perlu gerakan dari tubuh kita, itu namanya kata kerja. Nah, contohnya apa? Kayak makan, kita kan gerak tuh tangannya. Kemudian contohnya seperti tidur, nah itu kan kita gerak tuh, badannya pindah-pindah gitu ya. Terus apalagi masuk dan seterusnya. Nah, itu yang membutuhkan badan kita itu bergerak gitu. Kemudian kalau yang bukan kata kerja seperti apa sih? Contohnya ada ganteng gitu kan. Ganteng kan bukan kata kerja gitu kan, cuma sifat. Kemudian baik hati itu juga bukan kata kerja ya kan, itu bukan dikatakan kata kerja. Kemudian ada ngantuk, bukan juga sedih, bahagia, nah itu bukan kata kerja. Jadi intinya kata kerja itu adalah sesuatu yang membutuhkan action atau aksi ya kan. Nah, di sini saya akan membahas tentang bentuk dari kata kerja nih, bentuk dari kata kerja. Ternyata ada bentuknya. Ya, bisa dilihat di sini. Bentuknya itu ya ada verb 1, ada verb 2, ada verb 3, ada verb ing. Nah, ini bentuk dari kata kerja. Nah, ini saya yakin kalian semua atau teman-teman semua di sini sudah familiar, betul nggak nih? Sudah familiar dengan verb 1, verb 2, verb 3, dan verb ing, ya kan? Nah, sudah familiar. Udah nggak aneh lagi gitu ya dengan kata ini ya. Nah, oke. Nah, verb 1, verb 2, verb 3, dan verb ing. Nah, verb 1 ini adalah dasar dari kata kerja. Kita harus paham dulu dasarnya. Dan intinya ya yang nggak bisa berubah gitu. Jadi udah tetap itu dari sananya gitu loh. Kalau verb 2, verb 3, verb ing itu nanti akan berubah. Oke, dasarnya akan berubah menjadi ya verb 2, verb 3, dan verb ing gitu. Nah, kita bahas tentang verb 1 dulu ya. Verb 1 itu ada eat. Verb 1 itu ada sleep, ada play, ada study, ada see, ada watch, ada talk, dan seterusnya. Itu verb 1. Dan seterusnya kita bisa lihat di internet mungkin ya, banyak sekali verb 1 gitu. Nah, kemudian
Verb 1 kalau misalkan berubah menjadi verb 2 itu jadinya ate. Eat jadinya ate. Kemudian verb 3-nya adalah eaten, verb ing-nya adalah eating. Artinya adalah makan. Nah, arti ini itu kita ambil dari verb 1 atau kata dasarnya gitu ya. Nah, kalau verb 2 itu akan berubah lagi, verb 3 berubah, verb ing juga berubah. Kita bahas yang verb 1 dulu. Oke, kemudian ada sleep, verb 2 slept, verb 3 slept, verb ing-nya adalah sleeping, tidur. Ini arti kata dari verb 1. Play, played, played, playing itu main. Study berubah menjadi studied, verb 3-nya studied, verb ing-nya adalah studying, itu belajar. See, verb 1, verb 2-nya berubah saw, verb 3-nya seen, verb ing-nya adalah seeing, yaitu melihat. Ada watch, verb 2-nya watched, verb 3-nya watched, dan verb ing-nya adalah watching, yaitu menonton. Ada talk, verb 2-nya talked, verb 3-nya talked, dan verb ing-nya adalah talking, bicara atau berbicara, dan seterusnya. Ya, ini verb 1, verb 2, dan verb 3, dan verb ing gitu loh. Nah, ini udah paham ya. Jadi perubahan-perubahannya udah paham. Nah, kemudian kita lanjut nih yang ke atas nih. Yang ke atas ini kita bahas verb 1 itu biasanya kita sebutnya adalah base form. Base form atau yang rutin kita lakukan nih, baik itu setiap hari, kemudian seminggu sekali kemudian sebulan sekali atau setiap 1 menit Nah, pokoknya yang rutin kita lakukan itu kita menggunakannya adalah menggunakan verb 1. Kemudian lanjut ke verb 2. Kita lanjut ke verb 2. Itu biasanya kita sebutnya itu adalah past simple. Ya kan, yang sudah dilakukan di masa lampau. Contohnya ya 1 menit yang lalu, 1 jam yang lalu, pokoknya yang berlalu gitu ya, itu menggunakan verb 2. Kemudian kemarinnya lagi ya minggu lalu lah, kemudian 1 tahun yang lalu dan seterusnya. Itu menggunakan verb 2. Nah, kemudian ada verb 3, kita sebutnya adalah ini apa? Past participle ya, past participle. Artinya yang sudah atau telah dilakukan hari ini, hanya hari ini gitu loh. Hanya hari ini, nggak bisa kemarin. Beda ya, kalau kemarin itu menggunakan verb 2, kalau hari ini atau sudah di hari ini itu menggunakan verb 3. Nah, kemudian yang terakhir itu ada verb ing. Biasanya kita sebut adalah present participle atau yang sedang atau akan dilakukan sekarang atau nanti. Nah, sedang berarti kan sekarang ya. Sedang sekarang itu bisa malam ini juga ketika situasinya itu sedang malam, atau akan dilakukan nanti. Nah, akan dilakukan ini dalam waktu dekat, tidak boleh jauh-jauh. Oke. Nah, sekarang kita menuju pada perubahannya nih. Perubahannya contohnya dari eat, itu kan makan. Ya kan, artinya adalah makan. Kemudian berubah ke verb 2 ate, itu berarti telah makan atau sudah makan di masa lampau ya, 1 menit yang lalu Nah, kemudian ada eaten, itu sudah makan hari ini. Contohnya aku sudah makan hari ini gitu ya. Kemudian ada eating, menjadi sedang makan. Begitu juga sama sleep, tidur, slept, telah tidur atau sudah tidur, slept, telah tidur juga atau sudah tidur tapi hari ini, sleeping, sedang tidur. Play itu main, played itu telah main atau sudah main, played itu telah main juga atau sudah main tapi hari ini playing, sedang main, dan seterusnya. Sama seperti itu perubahannya ya. Oke, paham ya tentang verb ini, tentang bentuk-bentuk verb. Ada 4 ya. Nah, kemudian kita lanjut ke bawahnya. Ini ada kata bantu. Nah, masing-masing itu mempunyai kata bantu gitu. Jadi enggak lurus begitu aja, tapi ada perlu kata bantu gitu loh. Ya, contohnya verb 1 itu ada do, does, hanya dipakai di negatif dan interrogatif. Contohnya do itu untuk subjeknya I, you, we, they. Does subjeknya adalah she, he, it. Kalau verb 2 itu menggunakan did kata bantunya, hanya di negatif dan interrogatif untuk semua subjek gitu ya. Ya, I, you, we, they, she, he, it itu menggunakan did semuanya. Kemudian ada verb 3
itu kata bantunya adalah have dan has. Have atau has untuk semua baik positif, negatif atau interrogatif. Ya. Kemudian have untuk siapa? Yaitu untuk I, you, we, they. Kemudian has untuk siapa? She, he, dan it. Itu ya untuk verb 3. Lanjut yang terakhir adalah verb ing. Nah, verb ing ini kata bantunya adalah is, am, are. Itu untuk semua baik positif, negatif, interrogatif menggunakan is, am, are. Oke, sekarang kita bahas is itu untuk she dan he. Kalau misalkan are itu untuk you, kemudian we dan they. Kalau am itu hanya untuk I, gitu ya. Nah, ini adalah kata bantu dalam bahasa Inggris karena sesungguhnya kurang sempurna sebuah kalimat di dalam bahasa Inggris kalau tidak menggunakan kata bantu dan akan terdengar aneh gitu loh. Ya, akan terdengar aneh. Oke. Contohnya kenapa akan terdengar aneh? Contohnya itu seperti ini. Example-nya adalah aku tidak makan, contohnya ya. Aku tidak makan. Aku tidak makan setiap pagi. Aku tidak makan setiap hari deh. Setiap hari. Ini hanya contoh aja ya. Contohnya, kayak aku tidak makan setiap hari. Nah, kita bilangnya gini malah. I not eat every day. Nah, seperti ini. Ini kan akan terdengar aneh kan? I not eat every day. Nah, ini salah. Kayak wrong. Salah. Yang benar adalah I do not eat every day. Oke, ini yang betul, correct. I do not eat every day. Correct. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Makanya perlu ada kata bantu supaya jelas gitulah. Oke. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Itu itu yang tadi contoh tadi itu terlihat aneh atau terdengar aneh ya. Oke, kemudian dalam membuat kalimat, contoh yang selanjutnya adalah dalam membuat kalimat itu ada positif, kemudian ada positif ya, kemudian ada negatif dan juga ada interrogatif. Oke, interrogatif ya. Oke, dari positif nih, saya akan ngambil dari yang verb 1 aja deh. Ya, yang verb 1 aja. Yang verb 1 contohnya, kita belajar bahasa Inggris setiap hari. Kita belajar bahasa Inggris setiap hari. Ya. Berarti artinya we study English every day. Ini ya. Kemudian kita ubah menjadi negatif, menjadi kita tidak belajar bahasa Inggris setiap hari. Nah, apa bahasa Inggrisnya? Yaitu we do not study English every day. Oke. Kemudian kita ubah menjadi pertanyaan, apakah kamu belajar bahasa Inggris setiap hari? Oke. Gimana bahasa Inggrisnya? Nah, di sini kan menggunakan do. Maka apakah itu bukan what, tapi menggunakan do. Oke. Do you study English every day? Every day ya, jawab every day ya bacanya, bukan every day. Every day. Oke. Nah, do you study English every day? Maka kalau iya kita belajar bahasa Inggris setiap hari, maka katakan yes, I study English every day.
Kalau enggak, kita enggak belajar bahasa Inggris setiap hari, maka katakan no, no, I do not study English every day. Oke, every day. Seperti ini ya. Nah, dalam membuat kalimat itu ya hanya seperti ini aja. Jadi polanya itu ada positif, negatif, dan interrogatif. Ya. Nah, kita kan sudah belajar tentang kalimat itu sebelumnya, ya kan? Syarat kalimat itu bisa berdiri itu adanya subjek, verb, dan objek. Ya, kita udah belajar ya. Nah, sekarang kita coba we itu sebagai apa? Ya, we sebagai subjek. Kemudian study itu sebagai apa? Ya, study sebagai verb. English itu sebagai apa? Ya, English sebagai objek. Everyday itu sebagai apa? Ya, everyday sebagai objek. Tapi objeknya sebagai complement. Nah, complementnya itu sebagai apa? Yaitu complementnya sebagai adverb of time. Nah, seperti ini. Adverb of time. Nah, jadi seperti ini ya. Adverb of time. Jadi keterangan waktu. Nah, seperti itu. Ini dasar banget supaya kita paham dulu tentang bahasa Inggris ya. Jadi seperti ini dalam menyusun sebuah kalimat bisa dipraktekkan, oke? Bisa membuat contoh-contoh simpel seperti ini ya. Nah, we do not study English every day. Nah, ini kan kita nggak belajar bahasa Inggris setiap hari. We do not study English every day. Sama ini we adalah sebagai subjek, study sebagai verb, dan English objek, everyday juga objek. Nah, karena ini kan do not ini adalah kata bantu, ya kan? Do ini adalah kata bantu, tadi kan sudah dipelajari di atas ya. Mana? Nah, ini nih. Do sebagai kata bantu. Ya, ini kan verb 1 nih, verb 1. We do not study English every day. Jadi jangan bilang we not study English every day. Salah ya. Not itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi not harus dikasih kata bantu yaitu do. Nah, kata bantunya tergantung dengan perubahan kata kerja. Kalau kata kerjanya adalah kalau kata kerjanya adalah gini ya, studying, berarti kan ini kan sedang kan, tidak sedang. Nah, maka di sini tetap not, tapi di sini kita ganti we menjadi are. We are not studying English every day. Kayak gitu ya. Nah, kita kembalikan, ini berarti kita tidak belajar bahasa Inggris setiap hari, maka we do not. Studyingnya kita kembalikan menjadi study English every day. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, paham ya? Mudah dipahami ya untuk materi kita hari ini tentang verb atau kata kerja. Oke, itu aja teman-teman yang bisa saya jelaskan untuk materi hari ini tentang verb atau kata kerja. Bisa buat contoh seperti ini ya. Coba saya kasih tugas untuk teman-teman semua membuat contoh seperti ini menggunakan positif, negatif, dan interrogatif ya. Nah, bisa dilihat menggunakan kata bantunya ini juga, jangan sampai lupa ya kata bantunya. Kemudian verbnya itu beda-beda, verb 1 verb 2 positif, negatif, interrogatif, verb 3-nya positif, negatif, interrogatif, verb ing-nya juga positif, negatif, interrogatif. Nah, seperti itu ya. Dibuat juga dalam bahasa Indonesia dulu nih, kayak gini nih ya, belajar translate seperti ini dulu nih. Bahasa Indonesia dulu, baru bahasa Inggrisnya. Oke ya teman-teman. Oke. Saya rasa cukup dulu untuk pertemuan hari ini tentang kata kerja. Nanti kita akan bahas pertemuan selanjutnya, yaitu materi selanjutnya. Terus ikuti video ini, jangan sampai tertinggal ya teman-teman, karena ini basic dari bahasa Inggris, basic dari kita itu supaya bisa ngomong bahasa Inggris lah gitu ya. Oke, thank you very much everyone for
listening and for your attention. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.